Kadang memang orang-orang kalau berkomentar tuh ya tanpa dipikir dulu gitu, jadi asal jeplak aja tanpa harus dipikir itu benar adanya atau tidak gitu. Segitu saya kerja kerasnya cari duit itu, jualan panas-panasan, hujan-hujanan, kerja serabutan, apa saja saya mau, tapi tetap saja di mata orang-orang tuh ya komentarnya tuh negatif sama saya tuh. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Selamat datang di rumah saya, Mbak. Maaf ya, rumahnya kelihatan jelek begini. Itu cuma wallpaper doang. Soalnya di luar tuh lagi mendung hujan, Mbak. Jadi nggak apa-apa ya wawancaranya di rumah saya. Ya nggak apa-apa, soalnya di luar kan hujan, jadi nggak ada masalah. Oh iya, Mbak Ernia. Ada nggak tetangga Mbak Ernia atau komentar-komentar Mbak Ernia itu mata duitan gitu loh, apa sih namanya, cuma hanya morotin laki-laki doang katanya, masa iya cari jodoh dari dulu nggak dapet. Ini ada aja ya tetangga yang julid tuh, pastinya ada. Kalau di depan saya sih ya kelihatannya tuh seperti biasa saja, tapi di belakang pasti ya namanya juga tetangga tuh ada aja, di mana-mana juga kan kalau temannya tetangga tuh ada aja yang julid tuh. Tapi saya sih nggak saya urusin lah, saya sih masing-masing saja. Dan komentar-komentar juga ada aja yang julid tuh, yang komentar nggak enak didengar tuh, sama aja seperti tetangga, seperti komentar. Tuh si Erni cari jodoh itu cuman cari lelaki yang banyak-banyak itu buat diporotin duitnya aja, yang tua-tua juga mau. Karena apa? Itu karena mau duitnya saja. Kalau saya cuman morotin saja atau manfaatin saja, dari dulu mungkin saya sudah punya mobil, sudah punya motor bagus, pergi jalan-jalan, dan saya nggak susah-susah jualan sampai kehujanan, kepanasan seperti ini. Coba deh kalian pikir dan logikanya secara baik-baik. Kalau saya seperti itu, cari lelaki cuman morotin duitnya saja, mungkin saya sudah nggak susah-susah lagi buat jualan gitu. Jadi kalian pikir sajalah itu. Kadang memang orang-orang kalau berkomentar tuh ya tanpa dipikir dulu gitu, jadi asal jeplak aja tanpa harus dipikir itu benar adanya atau tidak gitu. Orang tuh nggak bisa lihat apa ya, segitu saya kerja kerasnya cari duit itu, jualan panas-panasan, hujan-hujanan, kerja serabutan, apa saja saya mau, tapi tetap saja di mata orang-orang tuh ya komentarnya tuh negatif sama saya tuh. Ya memang ya susah kalau orang sudah sirik. Ibaratnya kalau menurut saya orang tuh udah bener-bener nggak suka sama Mbak Ernia. Makanya walaupun Mbak Ernia tuh setiap hari bekerja kehujanan apapun demi mendapatkan uang yang halal, pasti deh komentarnya dia tuh curiga mulu, bawaannya itu tanda-tandanya yang orang sirik. Dan menurut saya juga ya benar kata Mbak Ernia tadi, kalau misalkan Mbak Ernia dari dulu cuma morotin uangnya saja, cari laki-laki yang banyak, mungkin Mbak Ernia tuh sudah hedon, sudah kaya raya, punya mobil. Karena bisa dibilang mayoritas orang itu banyak banget yang suka terhadap Mbak Ernia. Nah kan secara logika aja, nggak mungkin satu orang dua orang, berpuluh-puluhan ribu banyak yang suka sama Mbak Erni. Kalau Mbak Ernia bener cuma morotin uangnya saja, bayangin misalkan ya Mbak Ernia itu diporotin satu orang minimal 150 ribu deh. Coba kalau yang suka sama Mbak Ernia itu udah puluhan ribu, 150 ribu dikali puluhan ribu berapa? Udah ratusan juta. Jadi kalian stop ya bilang begitu, kasihan. Mbak Ernia di sini tuh benar serius loh mencari jodoh online. Mbak Ernia tuh ada masa lalu yang benar-benar menyedihkan dengan mantan suaminya. Makanya Mbak Ernia mencari jodoh online dan mencari suami yang benar-benar tulus mencintai dia. Bukan Mbak Ernia hanya cari konten semata atau mencari laki-laki yang mau diporotin duitnya saja. Nah Mbak Ernia, berarti kalau misalkan ya ada orang yang seperti itu sudah nggak usah ditanggapin aja. Berapa kali pun Mbak Ernia kasih penjelasan nggak bakalan didengar sama orang-orang yang sirik sama Mbak Ernia. Mbak Ernia nih,
kalau misalkan seandainya tiba-tiba ada yang ngelamar Mbak Ernia datang, gimana tanggapan Mbak Ernia? Tiba-tiba nih langsung dari misalkan dari jauh langsung bawa keluarganya, langsung bawa lamaran, gimana Mbak? Kalau kayak gitu ya nggak bisa ya. Kalau langsung datang ngelamar bawa keluarganya ya saya nggak bisa langsung terima gitu aja ya, karena kan sebelumnya nggak ada pembicaraan atau nggak ada komunikasi, terus dia tiba-tiba datang, pastinya sayanya kaget lah, bingung, karena kan saya juga belum tahu kan latar belakangnya dia seperti apa, saya suka enggaknya sama dia, terus dia tiba-tiba datang, ya pastinya ya saya tolak lah, karena kan nggak ada pembicaraan atau komunikasi sebelumnya. Kan saya sudah bilang komunikasi dulu kalau mau datang, terus kalau sudah cocok baru boleh datang, terus kalau sudah sesuai dengan kriteria saya itu baru, bukan langsung datang saja. Masalahnya tuh kasihan kalau langsung datang saja tuh kan, nanti di sininya saya nggak bisa terima karena nggak ada komunikasi atau nggak ada pembicaraan apa. Jadi yang disalahkan nanti itu siapa? Bukan salah saya dong, karena saya kan sudah kasih tahu sebelumnya. Intinya kalau misalkan ada yang serius sama Mbak Ernia harus komunikasi dulu, Iya, membicarakan betul. matang-matang ya. Iya betul, karena kalau udah dibicarakan secara matang-matang, sudah komunikasi terlebih dahulu, kalau sudah cocok, sama-sama cocok, baru boleh datang. Jadi untuk kalian yang betul-betul serius sama saya, yang mau menikah sama saya, tolong kalian hubungin saya dulu. Jadi kita harus ada komunikasi dulu, harus ada pembicaraan dulu, terus ada suka enggaknya, cocok enggaknya. Kalau sudah dibicarakan semua itu, saya sama kalian, saya sama atau siapa yang suka sama saya itu benar-benar sudah cocok, baru boleh saya suruh untuk datang.